untuk Raden Dibyo. Ya, ini saya dikasih bocoran jimatnya ya, dari Raden Dibyo. Ya. Ini. Kubono kedua sama dengan Said Hussein. Said Hussein dari mana? Salah nih. Ngaco. Nah, itu dari ibu. Ya kan? Ya Allah. Oh, Baidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih lur, sugeng ayawene selamat ayawene. Ya mantan awan iki lur. Semoga saja nyong rikake pada dadi wong sing pada sehat. Sehat lahir, sehat batin. Selalu diberikan kesehatan lahiriah batiniah. Sehat awake, jasa sehat. Jasade sehat atine. Itu adalah harapan seluruh manusia kan seperti itu kan. Jangan lupa medang. Dan juga bagi yang uduter. Ya. Jangan lupa udut. Yang linting. Begini lor. Kemarin saya sudah mengunggah satu video dengan kehadiran salah satu keluarga dari keraton. Itu Raden Dibyo dan tim alap-alap Mataram turun ke daerah Banyumas. Untuk mengecek ataupun membuktikan melihat langsung makam masyhur dengan Mbah Dipawangsa gitu untuk Banyumas. Mbah Dipawangsa lur. Itu kalau Banyumas. Kalau Banyumas itu enggak ada Dipawangsa, adanya Dipawangsa ya. Awas itu Den Dibyo ya, jangan salah sebut. Ikuti cara kata-kata Banyumas. Nanti terjadi penyelewengan nama. Ya, namanya itu Dipawangsa bukan Dipawangsa ya. Ya, itu diangel. Tindak lanjut dari kehadiran Raden Dibyo ke Banyumas ini menemukan sesuatu hal yang mungkin ini menjadi jimat bagi beliau. Ya. Jimat untuk Raden Dibyo. Ya. Ini saya dikasih bocoran jimatnya ya, dari Raden Dibyo. Ya. Ini. Teng, nggak kelihatan. Nah ini ya. Ini jimat yang diterima oleh Dentib dari perjalanannya dari Banyumas. Ya. Ya, oke, ini saya bacakan ya. Beliau menerima buku ataupun catatan-catatan tentang riwayat Mbah Guru Ilyas, Kiai Haji Raden Mas Muhammad Ilyas bin Ali Dipawangsa. Wafat 20 Safar 1334 Hijriah. Yang buku jimat ini isinya adalah ziarah kubur apakah syirik ya. Terus di bawahnya adalah dulu aku melarangmu berziarah kubur ya, sekarang berziarahlah karena ziarah itu mengingatkan kamu pada kematian atau alam akhirat. Itu salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah pada waktu itu karena ada larangan untuk berziarah karena
ada pelencengan akidah. Namun setelah Islam berkembang, pemahaman tentang akidah Islam semakin banyak, semakin paham, akhirnya beliau pun menyuruh umat Islam untuk berziarah karena udah paham. Walaupun untuk sampai saat ini masih ada yang membid'ahkan ya. Ini bukunya yang disusun oleh Musa Asy'ari dalam kurung juru kunci makam Pegurun. Ya. Dan ini saya bacakan tentang penyusunnya. Ini tentang penyusun jimat yang diperoleh Raden Tibio. Lahir di Purbalingga 12-12-50, pendidikan MI MBB.net ya. MTS Khalidiyah Sukaraja. Oh, beliau adalah ya dari Sukaraja. Walaupun lahirnya di Purbalingga. Perguruan tinggi pendidikan agama non formal ya, pernah mengkaji bersama para kiai. Terus beliau juga nyantri kalong di Pondok Pesantren Al-Falah Sukaraja Kulon, asuhan MKH ini apa? MKH Muhammad. Mengabdi ataupun bertabaruk kepada Mbah Rifai Afandi ya. Kiai Haji Raden Rifai Afandi Mursyid Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Pusat Sukaraja di pada tahun 67 sampai 73. Itu lumayan lama sebenarnya. Ya, beliau sebagai juru kunci berarti beliau adalah murid Thariqah dari Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Al-Mujaddadiyah kalau sekarang. Yang untuk karir, beliau pernah menjadi pengelola pabrik rice mill, instruktur keterampilan mengetik, biro pengetikan skripsi, percetakan sablon, organisasi politik, darat, ya, pengurus NU cabang Banyumas atau MBC, Kecamatan Sukaraja, Pak. Pengasuh Madrasah Diniyah Al-Inabah, pengasuh Majelis Ta'lim Al-Inabah, masih aktif sampai masih aktif. Khotib di masjid-masjid, penulis dan wartawan, freelance. 2007 mengurus makom Pegurun ataupun juru kunci makom Mbah Ilyas ya, dalam kurung ini masih aktif. Untuk selanjutnya ini adalah di situ di buku tersebut di halaman 2 itu ada tulisan nasab Pangeran Diponegoro jalur ayah. Jadi mungkin ini menjadi referensi bagi Raden Tibio, pencocokan dengan yang ada di keraton. Nanti seperti apa akan ditemukan di mana ada salah cetak ataupun salah penulisan gitu ya. Ataupun bagaimanalah nanti Raden Tibio ini yang menyelesaikan. Kita hanya membacakan ya. Sayangnya ini kurang jelas Lur. Tapi akan saya coba ya. Bahasanya Mbak Pangeran Diponegoro jalur ayah. Itu menyambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, berarti di sini dari Syekh Muhammad Ilyas itu jalur nomor yang ke-37 ya. Kalau dari buku ini. Ya. Dan yang menjadi pertanyaan bagi Raden Tibio selaku keluarga dari jalur Hamengkubuwono ini adalah benarkah Pangeran Diponegoro ini adalah Habib? Ya, saya bacakan saja lah ya. Dari Syekh Ilyas ke ini saja. Nanti ada nyambungnya ke siapa. Ini menurut versi yang dikeluarkan oleh ini juru kunci dari Makam Pegurun Sukaraja. Sayyid Muhammad Ilyas, Sayyid ke Sayyid Aliti Pawangsa, Sayyid Muhammad ya, ataupun Diponingrat, Sayyid Abdul Hamid. Nah ini ke Pangeran Diponegoro. Ya. Di sini tercatat adalah Sayyid Hussein Hamengkubuwono II, Sayyid Alwi, Sayyid Abdullah, Sayyid Musin, Sayyid Umar, Sayyid Muhsin, Sayyid Muksin, Sayyid Abu Bakar, Sayyid Hasan, Sayyid Ahmad, Sayyid Abu Bakar Abud, ya.
Sayyid Abu Abdurrahman, Sayyid Abdullah, Sayyid Ali, Sayyid Muhammad Maulad Dawilah, Sayyid Ali, Sayyid Alwi, Sayyid Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, Sayyid Ali, Sayyid Muhammad Syihab Mirbat, Sayyid Ali Khalil Qasam, Sayyid Alwi, terus ke Imam Ubaidillah. Ya. Ini menurut catatan yang dirangkum oleh salah satu juru kunci di makam Peguron. Ya. Ini jimat yang diperoleh oleh Raden Tibio waktu kunjungan ataupun ke turun gunung ke makam Mbah Tipowongso yang ada di Banyumas. Terus di situ juga di halaman 23 ada sebuah catatan bahwasanya menceritakan ya, diceritakan bahwasanya makam Mbah Ali tidak goyah terkena air ya. Makam Mbah Ali di Tipowongso terletak di pemakaman umum Desa Mersi, Kecamatan Batu Timur, berjejer dengan makam istri beliau. Semula makam ini terletak di lereng Sungai Pelus yang deras airnya, namun karena terletak di lereng Sungai Pelus yang deras airnya, namun karena terjadi abrasi banyak sekali makam yang hilang tergerus air kali desa yang deras. Tapi makam Mbah Ali meskipun tergerus air deras, tetap untuh apalagi hilang terbawa arus. Makam itu tetap pada posisi tempat semula, namun karena khawatir lama-lama hilang terbawa air, maka seorang buyutnya memindahkan makam itu ke area atau di tengah yang jauh dari abrasi sungai. Sebagian riwayat, Sayyid Husain bin Alwi ataupun yang menjadi mata rantai ke-35 dari Nabi Muhammad SAW bergelar Sultan Hamengkubuwono III, Keraton Ngayuk Yogyakarta. Nah, kalau di Banyumas Ngayuk Yakarta ya, bukan Ngayuk Yogyakarta. Berputra Sayyid Abdul Hamid Ba'abud. Ya. Harbasyani bergelar HPA Diponegoro. Berputra Sayyid Muhammad Ba'abud. Harbasyani bergelar KPA Diponegoro II atau Diponingrat. Berputra Sayyid Ali Ba'abud Harbasyani bergelar Raden Mas Ali Tipowongso. Ya. Terus berputra Kiai Haji Raden Afandi bin Ilyas. Ini yang masyhur dengan Mbah Afandi. Ya. Berputra Kiai Haji Raden Rifai bin Afandi. Berputra Kiai Haji Raden Abdussalam bin Rifai. Berputra Kiai Haji Raden Insinyur Tariq Arif Ghuzwedan. SFMSCE ataupun Guru Musik saat ini 2016 ya. Ini yang tercatat di dalam kitab ataupun buku catatan yang diperoleh oleh Raden Tibio. Bahwasanya keluarga kami, ya, orang tua saya, juga kakak saya, sebagian itu mengambil toriko dari Mbah Abdussalam, ya. Sudah lama itu, sudah lama. Ya. Sejak tahun berapa lah. Saya masih kecil, saya masih ikut ngenger, ya. Ikut tidur, ya. Anton turu, cara wong Banyumas anton turu nang kotakan, ya. Itu keluarga saya diantaranya adalah ibu dan bapak saya sudah mengambil sanad thariqah anak Sabandiyah Al-Khalidiyah Al-Mujaddadiyah melalui guru mursyid Mbah Abdussalam. Nah, ini juga di sini di buku ini juga ada catatan bahwasanya nasab Pangeran Diponegoro dari jalur ibu, ya. Ini juga nyambungnya juga ke Ubaidillah. Ini dari jalur ibu. Jadi kalau menurut buku jimat yang dikeluarkan yang disusun dirangkum oleh juru kunci, ini bapak dan ibunya itu nyambung ke Ubaidillah. Udahlah, nggak perlu dibaca. Terus di sini juga ada pengakuan pihak Pemda makam Kiai Haji Raden Mas Muhammad Ilyas Sidoarjo diakui oleh Pemda Kabupaten Banyumas sebagai salah satu makam cagar budaya. Alhamdulillah ya. Dan dijadikan sebagai salah satu makam cagar budaya dan dijadikan sebagai salah satu aset Pemda memenuhi objek wisata religius pada bulan Juni 2007 di Sparbud Kabupaten Banyumas. Rujukan sebagai narasumber ya. Dan buku ini ataupun mungkin
Dengan disusunnya buku ini adalah sebagai rujukannya mengambil dari satu catatan Arsip Nasional RI Jakarta nomor 24 26 Oktober 1850 bahwa Syekh Abu Bakar atau mertua Mbah Ilyas sebagai kholaf atau penghulu Landrat apa ini nggak jelas ini ya Landrat Beslit nomor 9 Beslit ya dengan Beslit ataupun sebagai surat yang dikeluarkan adalah nomor 9 19 September 1978 lahir di Sokaraja 1802 makam di Peguron Sokaraja ini Mbak Ilyas. Yang kedua adalah rujukannya Martin van Bruinasen Torikoh Naqsyabandiyah di Indonesia. 3 Mukhtar Asegah biografi Kiai Haji Abdul Malik bin Ilyas 2005. 4 Sohibul Faroji Robito Fatimiyah Asia Tenggara Jakarta. 5 Istirohati Sihab Silsilah Kiai Haji Muhammad Ilyas Persiprokerto Haji H.A. Iskandar Tirta Brata pemegang layang kekancingan Keraton Ngayogyakarta. 8 Kiai Haji Nur Ijal dan Kiai Haji Isya Ansori Dzurriyyah Kiai Haji Abdul Malik. 9 Imron Abu Amr Dr. Kiai sekitar masalah Thariqah Naqsyabandiyah Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, guruku orang-orang dari pesantren. Nah, ini adalah rujukan-rujukan yang diambil oleh penyusun ya bahwasanya beliau mengambil dari beberapa rujukan. Ya. Terus makam para ulama di Makbaro ini antara lain Putra Wayat Cici Dendriya Abu Bakar dan Mbak Ilyas juga para badal. Oh, bukan hanya keluarga tapi ada juga badal-badalnya. Kiai Haji Muawan, Kiai Haji Rasyidi, Abdul Ghani, Kiai Ahmad Syatibi, Kiai Haji Abdul Rashid, Habib Ahmad Al-Khid, ya. Kiai Haji Raden Ghazali, Kiai Haji Syarqoni dan para badal lain. Dah, mana lagi nih ya. Dari Ibu sudah. Ya udah berarti ini saja. Oh, ini masih ada ya. Udah. Ya. Ini jimat yang diperoleh oleh Raden Tibio. Yang mungkin yang perlu kita sampaikan di sini karena memang dengan adanya perkembangan kajian nasab yang diawali dengan kajian nasab walaupun sebenarnya ini adalah masalah yang sebenarnya sudah lama lah, cuman pada terpendam. Harapan kita seperti yang pernah saya sampaikan adalah bertemunya kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan ini ya karena dari pangeran ataupun Mbah di Pawangsa itu kan ada duriahnya. Dan juga rujukannya juga beliau masih ada nyambung ke Pangeran Diponegoro atau ke Keraton Ngayogyakarta. Yogyakarta lah itulah cara Banyumas. Itu kan masih banyak keturunan-keturunannya gitu loh. Lah kok jadi Sayyid ataupun jadi Habib. Jadi kan otomatis. Jadi ya bertanya-tanya kan dari keluarganya. Ada apa di balik itu kan yang dipertanyakan. Dan seharusnya pula tentunya pihak yang mengklaim bahwasanya Pangeran Diponegoro, Mbah Ilyas ya sampai ke bawah itu menunjukkan data dan fakta bahwasanya beliau-beliau adalah masih dzurriyyah dari Ubaidillah. Ya karena kan yang para Habib-Habib ini kan mengaku masih ada darah dari Rasulullah. Sedangkan yang dikaji oleh Kiai Haji Maduddin Ubaidillah ini nasabnya mungkote menurut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sebenarnya kebenaran ini harus diungkap secara lugas, secara tuntas. Tapi sayangnya dari pihak baik itu yang menaungi para habaib di Indonesia itu Robito Alawiyah diam 1000 bahasa, tak ada tanggapan sama sekali. Jadi saya ingat ini kata-katanya Habib
Siapa itu yang menjadi menantu dari Habib Rizik? Habib Hanif, ya, Habib Hanif. Yang pernah disampaikan oleh panitia penyelenggara ini perdebatan di Banten. Itu Bagus Ibrahim pernah menyampaikan bahwa itu Bagus Ibrahim sowan datang ke Robito Alawiyah dan bertemu mungkin juga bertemu ataupun tidak tahu saya, yang intinya dari pihak Robito Alawiyah ada salah satu yang mengatakan bahwasannya tidak suka dengan perdebatan ini. Ya, tidak menyukai perdebatan. Semua orang juga tidak menyukai perdebatan, tapi kalau ini masalah keilmuan, masalah yang urgen, masalah yang harus disampaikan kepada masyarakat yang tadinya tidak timbul masalah, adem-adem saja, terus menjadi timbul sebuah masalah. Kenapa nggak berani untuk menyampaikan ataupun bisa dikatakan membantah, berargumen sesuai dengan data fakta yang ada di Robito Alawiyah, pengakuannya sebagai dzurriyyah dari Rasulullah bersama Kiai Haji Imaduddin, agar ini segera terselesaikan. Karena apa? Masyarakat awam di Indonesia yang disebut ahwal-ahwal oleh panjenengan para habib ini ya. Ini kan sudah kadung melekat tahunya bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Dan meyakini itu harus ada syarat. Ya sekarang syarat-syaratnya itu disampaikan. Kebenarannya itu disampaikan dong. Oke, kembali ke Raden Tibio ini. Kalau Raden Tibio kan lagi ngurusi kuburan. Nah, kuburannya kepriwe ki Den, di bener-bener namaning Den, di lurus-lurusaken. Sing jeneng-jenenge pada menggok-menggok kayak ya dibeneraken. Oke, Lur. Semoga seluruh masalah yang sedang melanda di Indonesia, khususnya di kalangan-kalangan kita, segera terselesaikan dengan baiklah. Karena kita menginginkan kedamaian. Jadi tetap kita berharap semoga dari RA ataupun pihak-pihak yang mengklaim bahwa misalnya ini makam ini adalah makam mereka ataupun kakek buyut mereka. Semoga ini bisa terjawab, terungkap, terjawab dengan data fakta yang valid sehingga tidak menjadi salah satu penyelewengan ya, ataupun tidak menjadikan keraguan bagi orang-orang yang juga berziarah seperti kita-kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kalaupun tidak ada manfaatnya, saya mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.